Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasrul Galaktika dengan NIM C282. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil dari hasil penelitian dari kelompok 7 yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kerapu Macan Epinephelus fuscogotatus Peter Foskakal 1775 yang ditangkap di Selat Makassar. Penelitian ini dibimbing oleh Kak Faridatun Ainur. Biologi perikanan merupakan suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari aspek perikanan, mulai dari pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan ikan. Ikan kerapu macan merupakan komoditas penting di Indonesia, terutama di wilayah Selat Makassar. Tingginya eksploitasi dan permintaan pasar dapat berdampak pada penurunan populasi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, informasi biologi seperti pertumbuhan, reproduksi, makanan ikan, dan pertumbuhan sangat dibutuhkan sebagai dasar pengelolaan perikanan yang lebih berkembang. Di mana metode yang digunakan yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu waktu yang digunakan yaitu pada tanggal 30 Agustus sampai 15 November 2025. Di mana tempatnya dilaksanakannya itu pada Laboratorium Biologi Perikanan dan juga ruang kelas MSPI, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Untuk alat dan bahan yang digunakan selama masa praktikum dan juga analisis data seperti yang ditampilkan pada layar. Untuk metode atau prosedur kerjanya itu ada tiga, dari pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan. Pertumbuhan adalah hal yang pertama dilakukan, dan setelah pertumbuhan dilakukannya baru ke aspek reproduksi dan juga terakhir aspek makanan ikan. Analisis data. Analisis data dari pertumbuhan itu terdapat distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan juga faktor kondisi. Untuk reproduksi terdapat nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad, fekunditas, dan juga diameter telur. Dan makanan ikan terdapat indeks of preponderance atau IP, luas relung, tumpang tindih, hubungan panjang, dan juga panjang usus relatif. Hasil dan pembahasannya itu pertumbuhan, di mana pertumbuhan itu didominasi oleh DFP sendiri didominasi oleh selang kelas 210 sampai 222, di mana ikan yang diteliti berada pada rata-rata rentang di antara 210 sampai 222 mm. Untuk HPB tersendiri itu menyesuaikan putih dari DFP itu, di mana HPB itu didapatkan selang kelas sekitar 150 sampai 250 yang dimana masih mencakup dari DFP atau distribusi frekuensi panjang. Selanjutnya itu adalah reproduksi. Pada tabel pola pertumbuhan, ikan kerapu macan didapatkan pola pertumbuhan alometrik negatif, yang berarti pertumbu- pertumbuhan panjang lebih didominasi daripada pertumbuhan bobot. Untuk tabel hubungan panjang dan bobotnya didapatkan eh, R eh, kuadrat atau korelasi determinasi jantan dan juga betina seperti pada tabel di sini. Nah, untuk faktor kondisi atau FK gabungan itu sebenarnya didominasi oleh pada bulan Mei. Mei itu sebenarnya mengalami penurunan karena lingkungan yang memang tidak memadai atau tidak mendukung pada saat atau proses ikan kerapu macan. Selanjutnya adalah reproduksi. Reproduksi pada proporsi kelamin ikan kerapu macan yaitu seimbang antara jantan maupun betina yang dilihat pada tabel seperti ini. Untuk TKG sendiri, TKG jantan itu didominasi oleh TKG 3 dan untuk betina didominasi oleh TKG 2. IKG pada jantan itu didominasi oleh TKG 4 dan IKG pada betina didominasi oleh pada TKG 4 juga. Lalu pada hubungan fekunditas dengan panjang itu menurun di mana karena memang ikan kerapu macan merupakan ikan yang eh, pola pemijahannya itu partial spawner. Jadi bertahap. Jadi seiring berjalannya waktu maka akan ada penurunan seperti itu. Untuk fekunditas dengan bobot selaras dengan hubungan fekunditas dengan panjang seperti pada grafik. Dan diameter telur ini
memperlihatkan bahwasannya ada dua puncak yang memang eh, ikan kerapu macan ini termasuk partial spawner atau ikan yang pola pemijahannya bertahap. Selanjutnya adalah makan ikan. Makan ikan atau ISC ini di mana eh, ISC dari ikan kerapu macan ini didominasi oleh eh, adanya makanan-makanan tambahan, yaitu yang terserap pada grafik-grafik ini. Ikan kerapu macan tidak memiliki makanan utama karena ikan kerapu macan termasuk ikan yang rakus dan eh, apa aja yang di depannya akan dimakan seperti itu. Di mana untuk tabel luar relung ikan kerapu macan betina dalam 3 bulan, jantan betina, di mana betina ini untuk bayinya lebih besar, yang menandakan bahwa eh, keragaman makanan pada betina itu lebih banyak atau lebih luas seperti itu. Untuk tabel hubungan antara volume makanan dan panjang ikan kerapu macan, untuk nilai koefisien relasi ini sangat kecil, tapi yang menandakan bahwa panjang ikan tidak menjelaskan terhadap volume makanan. Lalu tabel tumpang tindihnya didapatkan bahwa dalam 3 bulan itu sebesar 11,27 seperti itu. Untuk tabel panjang usus relatif ikan kerapu macan itu senilai 0,6883, di mana itu adalah kurang dari satu, yang dapat disimpulkan bahwa kerapu macan ini merupakan hewan karnivora. Dan di sini merupakan grafik-grafik ISC betina, jantan, dan juga gabungan dalam 3 bulan. Untuk kesimpulannya itu adalah kerapu macan memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, sehingga pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan bobot. Faktor kondisi dengan nilai tertinggi ada pada bulan Mei, dengan nilai mendekati 2, di mana sebelum pada bulan Maret menunjukkan nilai FK sebesar 1,6, menandakan kondisi fisiologis yang membaik. Sementara itu, variasi TKG, IKG, dan juga diameter telur menunjukkan tahap perkembangan gonak yang berbeda dalam populasi. Relung makanan bersifat sempit dengan tumbuh dengan tumpang tindih tinggi antara jantan dan juga betina. Nilai RGL yang rendah mengindikasikan bahwa sifat ikan kerapu macan merupakan ikan karnivora. Untuk sarannya itu yang pertama perlu dilakukan pengambilan sampel dengan rentang ukuran dan umur yang lebih beragam. Dan juga yang kedua diperlukan penemuan umur ikan yang lebih tepat. Yang ketiga disarankan untuk menganalisis kondisi lingkungan perairan. Yang keempat pengelolaan penangkapan. Dan juga terakhir perlu dilakukannya perbandingan dengan penelitian sebelumnya pada lokasi lain. Jadi perlu adanya perbandingan antara penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.